Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Istilah politik penggulingan kekuasaan presiden secara paksa melalui aksi demonstrasi rakyat. Jadi sejatinya memang people power adalah upaya inkonstitusional, namun akan bisa dianggap sah secara konstitusi ketika berhasil menggulingkan pemerintahan yang sah seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada 98. Kalau bicara people power ini sebenarnya siapa yang menyebabkan itu? Ada dua kemungkinan akan terjadinya people power. Satu, memang murni dari gerakan rakyat. Yang kedua adalah permainan dari elit politik. Jadi elit politik bermain atau dia menunggangi gerakan murni rakyat. Ini yang harus diwaspadai. Kalau kita belajar dari peristiwa 98 reformasi, itu murni dari rakyat. Ya. Tapi ada kelompok tertentu yang saat ini jadi berkuasa, itulah yang menunggangi 98. Jadi istilahnya Pak Amin yang sudah berkoar-koar, yang dikenal sebagai Bapak Reformasi, ternyata tidak dapat apa-apa. Jadi presiden pun gagal, ya kan? Malah sekarang yang berkuasa itu ya orang-orang seperti itu. Jadi ini yang harus diwaspadai, karena memang rakyat sendiri, seperti kata Kang Epul tadi, kita melihat ini ada titik temu antara keinginan rakyat yang ingin perubahan dan sistem yang saat ini ada itu tidak bisa mengakomodir kepentingan rakyat, maka itu akan menyebabkan percepatan jatuhnya rezim. Serasanya nggak mungkin ya kalau tidak ditunggangin gitu ya kan people power ini. Jadi paling begini Kang Epul, biasanya people power itu jarang berhasil kalau tidak terlibat orang-orang dalam. Jadi gerakan murni dari rakyat dilihat dari orang-orang dalam siapa yang kira-kira kalau Jokowi lengser siapa yang akan menggantikan. Satu kemungkinan Ma'ruf Amin. Kalau rakyat menghendaki minta satu paket, berarti Jokowi Ma'ruf, berarti yang akan terjadi adalah triumvirat. Triumvirat ini ada 3, Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menlu. Kalau kita lihat dari 3 ini, maka yang berpeluang besar untuk menjadi presiden sementara sampai dengan berakhirnya 2024 itu adalah Prabowo Subianto. Kenapa Prabowo Subianto? Karena Prabowo punya kekuatan politik real. Dia punya partai, dia punya anggota dewan, dan dia punya pendukung. Beda dengan Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, dan Menlu, Ibu Retno. Dia tidak punya kekuatan politik real, ya kan? Paling kalau Pak Tito Karnavian hanya bisa menggerakkan kepala daerah. Itu kalau kepala daerahnya mau digerakkan. Kalau tidak mau, karena kepala daerah ini juga banyak orang-orang berasal dari partai politik. Nah, jadi kalau kita lihat ini, kita lihat aja nanti perkembangan. Nah, khawatirnya kita itu adalah people power terjadi semacam chaos, mirip-mirip peristiwa 65. Kenapa mirip-mirip peristiwa 65? Siapa yang berpeluang menggantikan? Maka yang berpeluang menggantikan menurut saya itu adalah Panglima TNI. Akan keluar semacam super semang. Kan terjadi chaos. Dan chaos itu ada yang murni seperti 98. Itu kan yang melakukan pembakaran bakar-bakar. Itu bukan masa demo, itu masa lain yang menunggangi aksi demo mahasiswa yang di Trisakti maupun di Semanggi. Nggak ada bakar-bakar yang memperkosa, itu nggak ada. Itu adalah masa liar. Nah, sekarang bisa juga terjadi people power, ada masa liar seperti persis ketika demo bulan Ramadan 23, 24, 25 di Bawaslu tahun 2019. Saya menyaksikan sendiri itu ada masa liar yang masuk, yang ngejar masa murni yang demo 2, 23, 24 ya. Itu di Bawaslu. Jadi ada masa liar yang disusupkan untuk melakukan kerusuhan. Pak Tarmizi ada di lokasi ya, melihat langsung itu. Jadi saya melihat langsung, jadi apa sih istilahnya, karena saat itu saya sengaja berada di Jakarta. Bahkan saya melihat satu hotel saya dengan masa yang itu, saya tidak mau menyebutkan etnisnya dan ciri-ciri fisiknya. Kaget saya ketika saya di hotel, saya pulang zuhur gitu ya. Oh, kok banyak orang ini gitu. Ini siapa kan gitu, aneh kan? Pas ternyata, oh ini ada demo kan, saya ingat. Lihat di situ, ternyata memang ada masa yang didatangkan, dan itu aparat keamanan bukan ngejar masa susupan itu, tapi yang dikejar itu adalah masa demo murni yang dulu menuntut keadilan di Bawaslu. Saya khawatir sekarang itu terjadi chaos seperti itu, disusupkan orang-orangnya, terjadi chaos benaran, sehingga ada dalih pemerintah untuk memberlakukan keadaan darurat sipil atau darurat militer. Pemilu ditunda, kalau tidak pemilu ditunda, presiden masa jabatannya diperpanjang, atau juga diambil alih oleh Panglima TNI. Ini tidak menutup kemungkinan. Jadi skenario inilah yang harus diwaspadai oleh teman-teman yang menuntut perubahan, menuntut perbaikan dan lain sebagainya.
bukan berarti kita takut untuk menyuarakan kebenaran. Yeah. Tapi jangan sampai kita peristiwa 65, peristiwa 98 terulang kembali. Yeah, Teman-teman sudah menguasai gedung MPR, DPR, ternyata yang mendapat kue kekuasaan hari ini kan bukan teman-teman yang Demo itu. yang demo itu, Yeah. orang lain gitu loh. Dan hari ini terbukti siapa yang bermain di 98 itu yang hari ini berkuasa. Ya. Tentu kita tidak mengharapkan adanya people power ya kan. Iya, betul. Sebenarnya kan begini, kalau disebut people power sudah gitu kan, dengan kemarin turunnya mahasiswa, teman-teman buruh, emak-emak segala macam itu sudah bentuk people power. Iya. Tapi people power yang betul-betul bisa menjatuhkan pemerintahan itu yang memang belum terjadi, dan harapannya tentu tidak terjadi. Ya, seperti cerita Pak Tarmizi barusan, nampaknya seperti lebih banyak mudarat dibanding manfaat gitu. Dan tentu harus kita hindari kalau begitu gitu. Iya. Baik. Ketika bicara kebohongan demi kebohongan, kemudian ada cara-cara yang inkonstitusional yang ingin ditempuh, ya maksud saya. Kemudian ada juga cara-cara yang itu ternyata bisa dibongkar sendiri kebohongan oleh publik gitu loh. Sinyal Jokowi LBP di ujung tanduk. Ya semoga saja ini bisa merubah semua niat orang-orang yang tadinya tidak baik menjadi baik ya, karena ini murni gerakan dari rakyat. Kita akan ketemu lagi sahabat di edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini, dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama. Ya, untuk para donatur yang kemudian nanti ke depan ini adalah ruangan perpustakaan untuk sementara, walaupun koleksinya masih sedikit bukunya, ini akan ditingkatkan jadi 2 lantai untuk madrasah Maghrib Mengaji. Jadi di bawahnya ada Maghrib Mengaji, di atasnya ada Maghrib Mengaji, karena santri-santri dari anak-anak sudah bertambah gitu kan, udah cukup sesak untuk mereka belajar gitu kan, kasihan. Jadi mudah-mudahan ada rezekinya semua untuk bisa meningkatkan ini. Setelah di sebelah ini untuk dibikinkan toilet perempuannya.